Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, dimanapun saudara berada hari ini, tetap percaya bahwa itu baik sampai selama-lamanya. Marilah kita mempersiapkan diri kita dengan penuh kesungguhan hati beribadah kepada Tuhan. Untuk itu kita dengarkan panggilan beribadah hari ini yang diambil dari Roma 12 ayatnya yang 11. Janganlah hendaknya keranjang kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jemaat yang berkati Tuhan, kita akan mulai ibadah kita dengan mengangkat pujian badai topan dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita dan ibadah ini akan ditabiskan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, nats pembimbing kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat yang ketiga, yaitu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian firman Tuhan. Yang diberkati Tuhan, sejenak kita akan mendengarkan hukum kasih, pengakuan dosa, dan doa pengampunan. Hukum kasih. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pengakuan dosa. Namun pada kenyataannya kami tidak melakukan hukum kasih dengan sempurna, karena iri hati, benci dan perselisihan masih ada di antara kami. Karena itu firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Doa pengampunan. Oleh karena itu, marilah kita mengakui semua dosa dan kesalahan kita dengan memohon pengampunan Allah dalam doa pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami dalam Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang adil, benar, baik, dan kudus. Kami gentar dan takut datang ke hadapan tahta-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sering mengucapkan perkataan yang tidak benar dan melukai perasaan sesama.
Kami gagal mengalahkan hawa nafsu dan keinginan daging yang jahat dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan juga tidak sungguh-sungguh melakukan perbuatan yang benar. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dosa, seperti dendam, kemarahan, dan kebencian. Kami pantas mendapat hukuman dari Tuhan, tetapi Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Sebab itu, kasihanilah kami ya Allah, ampunilah dosa kami, karuniakanlah kami Roh-Mu yang kudus, agar kami dituntun untuk dapat melakukan perbuatan yang baik dan benar, dan setia mengikut Kristus hingga kami beroleh hidup kekal yang telah Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Untuk itu, marilah kita mengucapkannya secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Untuk itu kita sambut firman Tuhan dengan mengangkat lagu pujian seperti usaha rindu sumaimu.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bukan siapa-siapa, tapi kami selalu diberikan pertolongan dan penghiburan oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu, belas kasih-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami, supaya ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, kami memahaminya, bahkan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Tuhan, layakan kami supaya kami berkenan di dalam merenungkan sabda firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara yang diberkati Tuhan, merayakan peristiwa-peristiwa besar yang berhubungan dengan tokoh-tokoh agamanya sudah jadi kebiasaan atau jadi tradisi di lingkungan keagamaan kita. Begitu juga dengan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tapi hari ini saya mengajak kita semua untuk bisa merenungkan kembali apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus itu sendiri. Pernahkah kita menemukan jawaban atau pernahkah kita berpikir mengapa kita harus merayakannya? Apa yang menarik dari peristiwa itu sehingga diresmikan sebagai hari raya bagi umat Kristiani? Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tidak memahami apa yang kita lakukan selama ini, atau jangan sampai kita menjadi orang-orang percaya yang tidak memahami iman kepada Kristus di balik ibadah yang sering kita lakukan. Nah, hari ini renungan firman Tuhan berjudul makna kenaikan Tuhan Yesus. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga memiliki makna penting bagi kehidupan orang percaya. Kalau orang percaya tidak bisa menemukan makna penting dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka sia-sia pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu setidaknya hari ini ada 3 poin besar atau 3 poin penting yang harus kita renungkan bersama-sama, kita pelajari terkait dengan makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, kenaikannya ke surga bukan meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya, melainkan ia menyediakan tempat bagi orang yang mempersiapkan dirinya sebelum Tuhan Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Jadi ketika Yesus naik ke surga, dia bukan meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya, tetapi dia menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya, mengakuinya sebagai juru selamat. Ia menyediakan tempat, mempersiapkan tempat bagi orang-orang supaya bisa menghuninya. Itulah sebabnya dalam Kisah Rasul pasal yang pertama tadi kita baca bersama-sama, disebutkan, "Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Pernyataan ini juga bermaksud jangan kita terkesima dengan cara Yesus naik ke surga. Jangan cuma merasa kagum dengan caranya Tuhan Yesus naik ke surga, tetapi di balik kenaikannya ke surga, kita diajak untuk mempersiapkan diri masuk ke dalam kerajaan surga nanti. Dengan kata lain, orang-orang percaya yang merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga harus mempersiapkan dirinya untuk layak masuk
dan mewarisi kerajaan surga ketika Tuhan datang kembali menjemput kita di awan-awan permai. Mengapa kamu melihat ke langit? Penulis dari Kisah Rasul. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Mereka hanya terpana, mereka hanya merasa, wow, keren naik ke surga ya Tuhan Yesus itu. Tapi di balik statement ini juga kita diajar bahwa jangan fokus pada ketika kita melihat, oh itu naik. Memang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus menunjukkan sisi keilahiannya, Tetapi di balik itu pun atau di sisi lain, itu juga sebuah peringatan kepada kita bahwa orang percaya atau orang yang percaya kepadanya akan mewarisi kerajaan surga nanti. Amin, saudara. Kalaupun Yesus sebagai manusia telah berhasil memenangkan penderitaan atau telah menyelesaikan karya keselamatan dan dia kembali ke surga, begitupun dengan orang percaya. Kalau orang percaya benar-benar mengikuti kehidupan seperti Tuhan Yesus hidupnya, maka kita pun semua beroleh kesempatan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu kerajaan surga. Jadi poin pertama, kita harus memahami bahwa ketika kita melakukan atau mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus, kita diajar Tuhan juga untuk terus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri sebelum Tuhan datang kembali ke yang kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai. Kalau saudara pernah menonton film-film rapture ya, film-film pengangkatan, ada banyak orang-orang yang tertinggal pada akhirnya. Ada banyak orang-orang yang tidak terangkut ketika Tuhan datang. Tapi ada yang tanpa disadari ketika dia sedang menjemur baju, ketika sedang di ladang, tiba-tiba dia hilang begitu saja. Ini mengajar kepada kita bahwa betapa pentingnya selama kita hidup dalam dunia ini 70-80 tahun, kita harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin di hadapan Tuhan. Mempersiapkan, membangun diri, menata diri sebagai umat kerajaan surga. Poin kedua, makna penting dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah kita membuka dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat yang ketiga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perkataan ini atau perkataan Rasul penulis Injil Yohanes ini hendak juga mengajarkan kepada kita atau menyatakan kepada kita bahwa kewarganegaraan orang percaya adalah kerajaan surga, bukan dunia ini. Sehingga kehidupan orang percaya harus fokus membangun hidup sebagai warga kerajaan surga. Kalau Tuhan Yesus berkata bahwa di mana aku berada, kau pun juga berada, itu mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai orang yang percaya kepadanya itu punya status kewarganegaraan kerajaan surga. Jadi saya sangat teringat perkataan Yohanes Lemena bahwa orang percaya atau orang Kristen itu punya dua status kewarganegaraan. Kewarganegaraan di dunia ini atau sebagai bangsa Indonesia ini, tapi juga jangan melupakan status kewarganegaranya sebagai warga kerajaan surga. Jadi selama mereka hidup dalam dunia ini, jangan terlupakan untuk bisa untuk terus membangun hidup sebagai warga kerajaan surga. Jangan sampai kita selama hidup dalam dunia ini kita menjadi nggak jelas warga negaranya. Kita mengaku sebagai warga negara kerajaan surga, tapi kita tidak menunjukkan sebuah kehidupan warga kerajaan surga. Kalau saudara bisa membedakan seperti apa sih warga Indonesia dengan warga negara Amerika, pasti berbeda dari segi budayanya, dari segi tata bahasanya pasti berbeda. Begitupun dengan keimanan kita kepada Tuhan. Kita memang menumpang dalam dunia ini. Maksud saya, kita menumpang dalam dunia ini.
Karena kita semua disebut sebagai warga kerajaan surga. Jadi ketika Tuhan naik ke surga, Dia menjadikan tempat bagi kita. Kita diajarkan untuk tidak boleh melupakan bahwa kita adalah orang-orang yang berkeluarga negaraan kerajaan surga. Jadi harus hidup seperti warga kerajaan surga. Dan siapa teladan hidup warga kerajaan surga? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Bagaimana Dia hidup selama 33 tahun dalam dunia ini, harus kita serap semuanya dengan baik, harus kita ikuti dengan baik, kita teladani dengan baik. Hal ini juga senada dengan perkataan Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita warga kerajaan surga. Saudara yang menonton video ini ataupun dimanapun saudara berada, coba katakan ke kanan kirinya, bilang, kita warga kerajaan surga. Kita warga kerajaan surga. Jadi kalau kita merasa kita warga kerajaan surga, meskipun masih menumpang dalam dunia ini, hidup susah pun gak jadi masalah. Karena pada akhirnya kita akan menikmati kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang real, yaitu dalam kerajaan surga nanti. Bisa dibilang nggak apa-apa kita hidup susah dalam dunia ini. Semua itu kita tunda. Kita tunda untuk kehidupan yang lebih baik di kehidupan kedua nanti. Poin ketiga, ketika kita berbicara mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga mempunyai makna penting bagi iman kita, yaitu kenaikan Yesus ke surga memberikan kita mandat untuk menjadi utusannya Tuhan. Dengan kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus memberikan kepada orang percaya sebuah mandat untuk menjadi utusan Allah. Hal ini menjadi sarana bagi orang percaya untuk memperoleh mahkota kehidupan. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kita semua memperoleh mandat, memperoleh yang disebut dengan amanat agung itu sendiri. Jadi ketika Tuhan naik, bukan berarti proyek keselamatan sudah selesai, tapi diteruskan menjadi estafet bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara yang percaya kepada Kristus, meskipun tidak bisa melihat Yesus secara wujud fisiknya, tapi dengan iman kita memperoleh mandat sebagai utusan untuk mewartakan kabar baik, yaitu firman Tuhan. Pekerjaan keselamatan tidak selesai, saudara. Justru kita dalam momen seperti ini, dalam memperingati kenaikannya ke surga, kita diberikan kesempatan untuk menjadi kawan sekerja Allah. Menjadi kawan sekerja Allah berarti turut dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, guna pelebaran kerajaannya. Jadi apapun yang kita miliki saat ini, ataupun siapapun kita juga adalah utusan Allah. Baik dalam gereja, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam pergaulan kita sehari-hari, kita menjadi utusan Allah. Melalui tindakan kita, melalui bibir kita, melalui pola berpikir kita, kita harus tampil sebagai utusan Allah, di mana ketika orang lain melihat kehidupan kita, mereka melihat kehidupan Tuhan Yesus. Dan ini yang berat sebenarnya. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita benar-benar mau melaksanakannya. Sebab ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau saudara juga membaca kisah para rasul, itu adalah sebuah kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya mengerjakan agenda Tuhan. Meskipun tantangannya maut, mereka bisa mengerjakannya dengan baik dan sukses di mata Tuhan. Bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain. Yohanes 20 ayat yang ke-21. Yohanes 20 ayat 21. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini berarti saudara, Ia naik ke surga tetapi kerajaannya tidak berhenti.
karena Roh Kudus datang meneruskan pekerjaannya di dalam dan melalui kehidupan orang percaya. Jadi sebenarnya ini sebuah kehormatan besar bagi orang percaya, memperoleh sebuah amanat tugas dari Sang Pencipta kehidupan kita. Kita kalau menerima mandat dari bos pasti senang banget. Jangankan terima mandat yang seperti apa gitu ya, disuruh beli nasi padang pun kita senang, karena disuruh oleh bos kita. Apalagi kita sekarang diberikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Inilah sebuah kehormatan besar, saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, justru kita dijadikan kawan sekerja Allah. Jadi makna yang ketiga dari kenaikan Tuhan Yesus adalah kita dijadikan kawan sekerja Allah. Makanya dalam melaksanakan ibadah kenaikan ini, atau dalam setiap merenungkan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, seharusnya kita melakukannya, menyelenggarakannya dengan hati yang penuh syukur di hadapan Tuhan. Karena kita dijadikan kawan sekerja Allah. Kita memperoleh tempat sebagai rekan sekerja Allah, yang dimana tidak semua orang bisa memperoleh tempat menjadi kawan sekerja Allah. Meskipun keadaan saat-saat ini, saudara, membuat kita seakan-akan susah untuk bisa memaknai ibadah karena keadaan saat ini yang membuat kita harus di rumah saja. Tapi saya percaya kalau kita semua serius dalam merenungkan firman Tuhan, ataupun serius datang kepada Tuhan meskipun di rumah, firman Tuhan bisa sampai ke dalam hati kita masing-masing yang mendengar, meskipun hanya ditampilkan secara tayangan video. Jangan sampai juga keadaan saat-saat ini membuat kita berhenti untuk bisa memaknai kehidupan iman kita di hadapan Tuhan dengan benar. Jangan sampai kita jadi surut iman kita hanya karena keadaan. Banyak orang-orang yang mempunyai alasan pada akhirnya untuk tidak beribadah hanya karena kondisi seperti ini. Justru dengan kondisi seperti ini kita semakin ditantang oleh Tuhan mempertanyakan sejauh mana kualitas iman kita kepada Dia. Kalau orang Kristen dewasa di hadapan Tuhan tidak akan terpengaruh dengan keadaan untuk beribadah. Begitupun dengan saat-saat ini. Kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita melaksanakan ibadah kenaikan, harusnya terus membuat kita semakin gentar bahwa kita dijadikan rekan sekerja Allah. Dan kedua, kita menjadi orang-orang yang disadarkan bahwa kita punya status warga kerajaan surga. Jadi kondisi saat ini sebenarnya mempertaruhkan hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah kita benar-benar siap meninggalkan kehidupan yang semakin susah ini, meskipun ditawarkan begitu banyak kesenangan tapi berujung pada kematian kekal, atau kita benar-benar semakin mempersiapkan diri hidup sebagai anggota kerajaan surga. Jadi saudara, mari renungkan firman Tuhan hari ini. Kenaikan Tuhan Yesus mempunyai makna penting bagi kehidupan kita. Bahwa yang pertama, Dia tidak meninggalkan kita. Justru Dia menyediakan tempat bagi kita di kerajaan surga nanti. Oleh karena itu, hak kita harus benar-benar membangun hidup sebagai warga kerajaan surga. Yang kedua, kita harus benar-benar mempunyai semangat untuk bisa mengerjakan agenda Tuhan. Dan percayalah bahwa Roh Kudus pasti menyertai kehidupan kita saat kita menyenangkan perasaan Tuhan, saat kita mengerjakan agenda Tuhan. Amin, saudara. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan hari ini.
Biarlah ya Tuhan, dalam masa-masa yang susah ini Tuhan, kami bisa merenungkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan ataupun menguraikan kebenaran firman-Mu. Tapi Roh-Mu yang kudus tidak pernah terbatas ya Tuhan untuk bisa menjelaskan dan bahkan mengubahkan kehidupan kami melalui kebenaran firman. Biarlah firman ini Tuhan mempunyai tempat dalam hati kami masing-masing yang mendengarnya Tuhan. Kami membuka hati kami supaya firman-Mu ini berbuah. Dan buah itu Tuhan bisa menyenangkan hati Tuhan dan menjadi keselamatan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah firman ini Tuhan dalam hati kami masing-masing. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk syafaat kami di hadapan Engkau. Pergumulan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu apa yang sedang kami alami saat-saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati dan menyertai dan menolong kami. Kalau hari-hari ini Tuhan kami ditakutkan dengan keadaan wabah COVID-19 ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah keajaiban mujizat-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalaupun pada akhirnya kami harus menjalani aktivitas kami sehari-hari dalam keadaan wabah seperti ini ya Tuhan, kami minta kepadamu biarlah kami mempunyai kesehatan yang prima, kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Berikan kami hikmat ya Tuhan supaya kami bisa menjaga diri kami dengan baik, mewaspadai diri kami dengan baik ya Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, kami mempunyai pelajaran iman di balik situasi yang tidak baik ini ya Tuhan, di mana kami diajar Tuhan bahwa tidak ada yang pasti dalam dunia ini. Oleh karena itu kami harus terus mengandalkan Tuhan, kami harus terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami Tuhan dalam menangani kasus COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan membuat pemerintah kami Tuhan untuk bisa mengatasinya dengan baik ya Tuhan. Tenaga medis ya Tuhan yang bekerja Engkau berkati Tuhan. Bahkan juga TNI Tuhan, pihak-pihak keamanan Tuhan, Engkau jagai mereka, Engkau berkati mereka. Biarlah mereka juga bisa menjagai setiap warga negara Indonesia ini dengan baik ya Tuhan. Mematuhi peraturan di dalam keadaan wabah seperti ini. Dan kami juga berdoa untuk setiap para pelayan-pelayan Tuhan, biar dalam keadaan yang sehat ya Tuhan. Khususnya untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang memberitakan Injil ke daerah-daerah terpelosok Tuhan. Biarlah Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka, bahkan juga Engkau penuhi segala kebutuhan fisik jasmani mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa biar pelayanan mereka juga membuahkan hasil di mata-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk setiap para pelayan-pelayan Tuhan di GKOI ya Tuhan, biar dalam keadaan sehat yang sempurna. Dan kami juga berdoa untuk sinode kami Tuhan, Engkau berkati sinode kami, biarlah mereka semakin mengerjakan agenda Tuhan, dan apapun yang dikerjakan itu boleh menyenangkan perasaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat kami ya Tuhan, jemaat GKOI Legenda Malaka Batam ya Tuhan, biarlah Tuhan terus menyertai kehidupan jemaat tempat ini. Bahkan juga ada kesatuan ya Tuhan, kesehatian di dalam kehidupan sebagai warga gereja-Mu ya di tempat ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang telah memberikan diri melayani pekerjaan di tempat ini. Tuhan berkati mereka, hikmat, kebijaksanaan Kau berikan kepada mereka supaya apapun yang dipikirkan itu benar-benar menjadi kepentingan Tuhan, yang dikerjakan dengan sehati, dengan semangat yang daripada Tuhan, dan gereja ini hanya mengerjakan kepentingan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu. Doa kami jauh daripada sempurna, namun kiranya Tuhan Kau menyempurnakan dengan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, tibalah kita di penghujung ibadah kita pada siang hari ini. Untuk itu kita akan mengumpulkan yang terbaik melalui persembahan kita. Kita akan mengumpulkan persembahan sembari mengangkat lagu pujian Singing Glory Praise the Lord.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah dan terimalah berkat Tuhan. Hiduplah benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai dan berkati kehidupan kita semua. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran kasih. Amin. Bapa, terima kasih. Sekalian, jangan lupa stay at home dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.